Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Haji Surahman. Saya adalah mahasiswa PG Jaljab Angkatan 3 Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa Jakarta. Pada hari ini, Senin, tanggal 18 Oktober tahun 2021, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran dalam rangka KMPPG tahun 2021. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran di kelas 5 pada materi tema 4 subtema 1 pembelajaran 1 muatan pelajaran bahasa Indonesia dan IPA dengan metode pembelajaran daring. Model pembelajaran yang saya gunakan adalah Problem Based Learning atau PBL dengan pendekatan Scientific dan TPACK. Berikut video pembelajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih anak-anak yang sudah menjawab salam saya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, luar biasa. Oh iya, terima kasih Mas Anang ya. Ya, semoga kita selalu diberikan kesehatan ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum memulai pembelajaran pada kali ini, kita sebaiknya berdoa dulu ya, supaya pembelajaran kita pada kesempatan kali ini berjalan dengan lancar. Siapa yang akan memimpin doa? Silahkan. Silahkan Mbak Tina untuk memimpin doa. Anak-anak, jangan lupa untuk mengisi daftar kehadiran. Ya, daftar kehadiran ini sudah Bapak share ya, atau sudah Bapak bagikan dengan link Google Form di grup WA kelas ya. Anak-anak, karena kita masih dalam masa pandemi COVID-19 yang memang belum hilang ya dari negara tercinta kita ini, di daerah kita juga masih ada masyarakat yang masih terkena, sehingga kita tidak lupa harus selalu menerapkan protokol kesehatan ya, yaitu 3M. Baik anak-anak, kita menyanyikan salah satu lagu nasional ya, yang berjudul Dari Sabang Sampai Merauke. Kita bernyanyi bersama-sama. Baik anak-anak, masih ingatkah kalian pada materi pembelajaran di pertemuan sebelumnya? Masih. Apa anak-anak coba materinya apa? Peredaran darah, kerjaan manusia. Ya, betul sekali. Materi sebelumnya kita bicara tentang organ pencernaan manusia. Yang mulut ya, sekali. Ada rongkongan, ada lambung, ada usus halus ya, usus besar sampai anus gitu ya, sudah sangat jelas, dan juga fungsi-fungsinya, penyakitnya. Harapannya ya betul sekali kalian tadi menyebutkan organ pencernaan manusia sudah sangat hafal ya, sehingga jangan dilupakan. Materi pokok yang akan kita pelajari hari ini adalah organ peredaran darah. Dan
fungsinya pada manusia. Materi yang kedua adalah pengertian dan ciri-ciri pantun. Kalau kemarin pada pertemuan sebelumnya kita bicara organ pencernaan manusia ya, pada kesempatan kali ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini pada tema 4, subtema 1, pembelajaran yang pertama. Di tema 4 itu adalah sehat itu penting, di subtema yang pertama adalah peredaran darahku sehat. Muatan pelajarannya di pembelajaran yang pertama ini adalah bahasa Indonesia dan IPA. Tujuan yang pertama adalah 1. Melalui pemaparan gambar organ peredaran darah, peserta didik mampu menganalisis organ peredaran darah dan fungsinya pada manusia dengan teliti. Yang keenam, melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu mempertunjukkan bacaan pantun yang sudah dirancang ya. Oke anak-anak, sekarang saya setelkan video ya. Tolong perhatikan video ini dengan cermat. Ya. Ya. Perhatikan videonya ya. Video ini nanti bicara tentang apa? Kalau kalian sudah menyaksikan video tadi, nah anak-anak, apa yang kalian lihat dari video tersebut? Orang Siapa yang mau menjawab? Ada. Siapa yang mau menjawab? Orang bersepeda. Orang bersepeda, ya. Terus itu biasanya kalian lakukan tidak? Kalian suka bersepeda tidak? Suka ya. Siapa di sini yang sudah bisa naik sepeda? Ya. Oh ya, Tina. Nah, apa yang kita dapatkan itu jika kita rajin bersepeda atau kita suka naik sepeda itu manfaatnya apa anak-anak kalau kita suka bersepeda? Bisa sehat ya? Iya. Iya, kalau kita rajin bersepeda itu juga salah satu jenis olahraga ya. Bersepeda itu juga salah satu olahraga anak-anak. Sehingga kalau rajin bersepeda kita juga bisa mendapatkan tubuh yang sehat, tubuh yang bugar. Itu ya anak-anak ya. Jelas ya? Ya. Nah anak-anak, setelah tadi kalian menyaksikan video, sekarang saya tampilkan sebuah gambar ya. Ini ada seorang siswa ya, Putri. Ya. Ini namanya Siti anak-anak ya, namanya Siti. Sedang bersepeda. Ini waktunya di pagi hari ya. Iya, bersepeda di pagi hari ketika mau berangkat sekolah. Itu teman-temannya ada yang jalan kaki. Nah, anak-anak, ketika yang naik sepeda tadi namanya siapa? Siti, anak yang rajin dan disiplin. Siti itu selalu berangkat ke sekolah lebih awal anak-anak, karena jarak rumah Siti dan ke sekolah juga tidak terlalu jauh. Siti berangkat ke sekolah naik sepeda. Naik sepeda juga merupakan kegiatan olahraga ya. Tadi sudah Bapak sampaikan ya, bahwa naik sepeda itu juga termasuk kegiatan olahraga. Siti mengayuh sepedanya dengan santai. Siti hanya membutuhkan waktu 20 menit untuk sampai ke sekolah. Siti sangat peduli dengan kesehatan tubuh. Bersepeda itu termasuk olahraga yang mendukung kebugaran. Nah, anak-anak,
Perhatikan ini, bersepeda itu termasuk olahraga yang mendukung kebugaran dan dapat membantu melancarkan peredaran darah kita. Ya, jelas ya anak-anak ya? Ya. Bersepeda itu salah satu kegiatan yang penting untuk kesehatan tubuh kita. Nah anak-anak, tadi kita bicara darah ya. Ya. Darah itu sangat penting peranannya bagi manusia. Peranan darah antara lain adalah mengalirkan oksigen ke seluruh tubuh dan mengangkut karbon dioksida dari seluruh tubuh menuju paru-paru. Ya, jadi peranan darah itu sangat penting anak-anak. Jadi jangan sampai kita kekurangan darah atau kita memiliki suatu kelainan di darah kita ya. Karena darah itu ada di tubuh kita. Dalam tubuh manusia itu, darah mengalir melalui organ-organ peredaran darah. Apa saja organ peredaran darah? Peredaran darah kecil, peredaran darah kecil, Ya. dan peredaran. Oke, kalau organnya nanti ada jantung, ada pembuluh darah, ada paru-paru. Apa fungsinya masing-masing? Ya, fungsi organ peredaran darah manusia itu apa saja? Mari kita pelajari. Ya, siap ya? Ya. Dari materi ini. Anak-anak perhatikan gambar berikut. Ya. Ini adalah gambar sistem peredaran darah manusia. Nah, mengalirnya darah di dalam tubuh itu disebut dengan sistem peredaran darah. Ya, betul. Jadi kalau Pak Adi tanya apa itu sistem peredaran darah, ya proses mengalirnya darah di dalam tubuh. Sistem peredaran darah itu ada dua, yaitu sistem peredaran darah kecil dan sistem peredaran darah besar. Jadi ada dua. Apa saja nak? Sistem peredaran darah itu? Peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Betul sekali, ada dua, sistem peredaran darah kecil dan sistem peredaran darah besar. Nah, tadi saya sudah menyebutkan sistem peredaran darah kecil dan sistem peredaran darah besar. Nah, itu bagaimana anak-anak? Sistem peredaran darah kecil itu seperti apa? Itu dimulai dari apa anak-anak? Jantung, Terus menuju ke paru-paru, nah, kembali ke jantung, serambi. pinter sekali anak-anak, pinter sekali ya anak-anak. Jadi kalau sistem peredaran darah kecil itu, darah itu mengalir dari jantung ya, tepatnya di bagian bilik kanan, menuju ke mana? Menuju ke paru-paru melalui pembuluh darah yaitu arteri pulmonalis. Ya, melalui pembuluh darah arteri pulmonalis. Ya. Dalam paru-paru terjadi pertukaran darah ya yang banyak mengandung karbon dioksida dengan darah yang banyak mengandung oksigen O2 dan nanti kembali ke kemana anak-anak? Kembali ke jantung, Serambi di bagian serambi kiri. ya betul, yaitu melalui pembuluh darah vena kebalik ya, yaitu vena pulmonalis. Pinter sekali anak-anak. Sekarang untuk sistem peredaran darah besar, darahnya Jantung dari bilik kiri ya, menuju ke seluruh tubuh. Lalu kembali ke kanan. dari jantung ya, tetapi tepatnya di bagian bilik Bilik kiri. ya menuju ke seluruh Tubuh. melalui pembuluh darah arteri. Salah satu arteri
besar yaitu aorta nanti ya, dan dialirkan kembali ke jantung yaitu di serambi kanan kanan melalui pembuluh darah. Terus sekali anak-anak. Jelas ya sistem peredaran darah ini ya? iya Nah, anak-anak tadi kan apa saja sih ya organ peredaran darah ya? Jadi organnya itu yang pertama adalah jantung. Ini adalah gambar apa anak-anak? jantung Gambar jantung. Ya. Jantung itu terdiri dari beberapa ruang ya. Berapa ruang anak-anak? 4 ya, pinter. Ada 4 ruang dan di jantung itu ada nanti katup jantungnya juga. Karena ruangnya ada 4, ini yang pertama apa anak-anak? bilik Pertama apa? serambi kiri Iya, pinter. kiri Apa? Serambi kanan. kanan Gak apa-apa. Serambi kanan itu berfungsi untuk menerima darah yang kaya CO2 atau karbon dioksida dari seluruh tubuh. Yuk lanjut anak-anak. Kalau yang kedua, bagian apa itu? Yang kedua? Ya, yang kedua adalah bilik kanan ya. Bilik kanan itu berfungsi untuk memompa darah yang kaya CO2 atau karbon dioksida ke paru-paru. Nah, kalau yang ketiga, bagian apa? serambi kiri Iya, serambi kiri berfungsi menerima darah yang kaya O2 atau oksigen dari paru-paru. Kalau yang keempat, bilik kiri kiri fungsinya untuk bilik kiri berfungsi memompa darah ya yang kaya O2 atau oksigen ya ke seluruh tubuh Jadi ada berapa ruang dalam jantung? Ada 4 anak-anak. serambi kanan bilik kanan serambi kiri bilik kiri Betul sekali. Jelas ya? Ada pertanyaan tidak? tidak Nah, benar sekali ya. Ada 4 ruang dalam jantung dan tolong kalian pahami fungsi masing-masing ruang dalam jantung itu ya. Jangan sampai terbalik ya. ya Nah, tadi ada yang terbalik itu. Ya, antara serambi mana ya, biliknya mana itu jangan sampai terbalik. Begitu juga dengan fungsinya. Ya. Fungsinya juga jangan sampai sama. Organ yang kedua apa? Organ peredaran darah yang kedua adalah pembuluh pembuluh darah darah. Ya, nah. Gambarnya seperti ini. Ini adalah gambar pembuluh darah yang ada di dalam tubuh kita. Begitu banyak tidak pembuluh darah di dalam tubuh kita? Banyak tidak anak-anak? banyak Iya. Banyak pembuluh darah yang ada di dalam tubuh kita. Itu kalau yang kanan ya, atau kalian dengan warna ya, warna merah itu adalah pembuluh apa? pembuluh Nadi atau arteri. Kalau yang biru pembuluh balik atau vena sekali lagi. Jadi pembuluh darah itu ada berapa anak? 2 Ya. Yang pertama pembuluh nadi atau disebut juga arteri. Ini adalah membawa darah dari jantung. Ya. Jadi kalau pembuluh nadi atau arteri itu fungsinya adalah membawa darah dari jantung. Ya. Pembuluh nadi yang terbesar itu disebut apa? Aorta. Ya, apa namanya, Nak? Aorta. Pembuluh nadi terbesar itu
disebut aorta. Nah, Sementara yang kedua adalah pembuluh balik ya. Balik. Atau istilah lainnya pembuluh balik itu disebut vena. vena. Ya, pinter. Pembuluh balik itu vena. Fungsinya apa, anak-anak? Membawa darah menuju jantung. Iya, pinter sekali. Kan peredaran darah itu dari jantung ya. Kalau peredaran darah kecil itu kan menuju paru-paru kembali ke jantung ya. Kalau peredaran darah besar kan dari jantung seluruh tubuh kembali ke jantung. Nah, fungsi pembuluh balik atau vena ini membawa darah yang menuju ke jantung atau kembali ke jantung. Jelas ya? Iya. Ada pertanyaan tidak? Jadi ada dua fungsi yang berbeda ya, tidak sama. Jadi pembuluh nadi dan pembuluh balik itu berbeda fungsinya. Singa. Jangan sampai terbalik juga ini ya. Iya. Nah, selanjutnya organ peredaran darah yang ketiga apa? Paru-paru. Paru-paru. Sekali paru-paru. Nah, ini gambar ya, dan bagian dari paru-paru itu sendiri. Sebelumnya kita juga sudah membahas tentang paru-paru ya anak-anak ya. Iya. Iya. Pada materi apa? Organ pernafasan. Betul sekali anak-anak. Ya, salah satu organ pernafasan manusia adalah paru-paru. Dan ternyata paru-paru itu juga termasuk organ peredaran darah. Ya. Darah. Ada yang tahu tidak? Kenapa kok paru-paru selain sebagai organ pernapasan manusia juga sebagai organ peredaran darah manusia? Ada yang tahu? Ya, paru-paru itu berfungsi apa, anak-anak? Untuk pernafasan manusia. Menyuplai oksigen. Paru-paru itu berfungsi untuk menyuplai oksigen ke dalam dalam darah. Iya, pintar sekali ya. Jadi sekali lagi paru-paru itu tidak hanya sebagai atau berfungsi sebagai organ pernapasan, tetapi juga berperan dalam sistem peredaran darah manusia ya, sebagai organ peredaran darah yang berfungsi untuk menyuplai oksigen ke dalam darah. Jelas ya anak-anak ya? Iya. Pertanyaan tidak? Tidak. Tidak ya. Kalau tidak, kita lanjutkan. Nah, sekarang waktunya kalian melakukan diskusi kelompok. Dalam kelompok ini, ya, atau di dalam kelas ini, saya bagi. Pembagian kelompok di kelas ini sudah saya buatkan dalam 2 grup WA, yaitu kelompok A dan kelompok B. Saya bacakan ya, siapa saja anggota kelompok A. Kelompok A di sini adalah Safa Reskita, yang kedua Rizky Adiria, yang ketiga Nangima, yang keempat Korea, yang kelima Diana Fatma. Kelompok B-nya adalah Khairunisa, Nangima, Khairil Anam, Tina Yuliana, dan Vita Lestari. Sudah jelas ya? Iya. Sudah. Ya, jangan sampai tertukar ya kelompok A dengan kelompok B. Apa saja yang nanti akan kita diskusikan? Kalian bahas di kelompok kalian masing-masing ya. Iya. Diskusikan hal-hal berikut ini yang ada di lembar kerja peserta didik kalian ya, yang ada di LKPD yang sudah Bapak bagikan. Sudah memegang LKPD semua ya anak-anak ya? Sudah. Ya, alhamdulillah kalau sudah. Sekarang tugas kalian adalah secara kelompok diskusikan tentang macam-macam organ peredaran darah dan fungsinya. Tentang apa?
macam-macam organ peredaran darah dan Singa. di LKPD yang pertama, tabelnya seperti ini anak-anak ya. Nanti kalian menyebutkan 3 organ peredaran darah itu apa saja. Peredaran darah itu apa saja. Setelah itu kalian menyebutkan fungsinya masing-masing. Organ darah yang pertama fungsinya apa? Organ darah yang kedua fungsinya apa? Organ darah yang ketiga fungsinya apa? Seperti itu ya. Ya. Selanjutnya di LKPD yang kedua kalian juga diskusikan tentang perbedaan atau karakteristik pembuluh darah. Kita tadi sudah bicara pembuluh darah kan? Pembuluh darah ada berapa? 2. Ada 2. Apa saja? Pembuluh nadi dan pembuluh balik. Ya, tugas kalian adalah menjelaskan perbedaan atau karakteristik pembuluh darah itu, baik pembuluh nadi, pembuluh balik. Kalian jelaskan, kalian tuliskan karakteristiknya itu ada 6 ya. Pembuluh nadinya apa saja, pembuluh balik apa saja. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak. Nah, sekarang sambil kalian tuliskan di LKPD, silakan kalian berdiskusi dengan kelompok masing-masing di grup WA ya. Ya. Bapak akan selalu memantau di grup WA kalian. Silakan kerjakan LKPD 1 dan LKPD 2 ini. Saya pantau kembali di grup WA ini kelompok A. Oke, silakan Safa, Nangim untuk mendiskusikannya. Untuk kelompok B ini Tina dan Nisa ya sudah masuk ke LKPD yang kedua. Ini perbedaan atau karakteristik pembuluh darah baik yang pembuluh nadi maupun arteri. Bagus sekali. Silakan Safa dari kelompok A dan Nangim dan teman-teman yang lain aktif. Masih ada waktu. Untuk kelompok B ya karakteristiknya sudah sampai nomor 5, tinggal sebentar lagi ya. Saya cek ini hampir selesai ya. Ada 6, jadi kalian harus menuliskan 6 karakteristik itu ya. Saya kembali memantau untuk kelompok A ya, karakteristik sudah mulai. Untuk kelompok B, oh ya, sudah ya, sudah ada 6 karakteristik, organnya sudah 3 juga sudah disebutkan ya. Kelompok B sudah selesai, tinggal kelompok A ya. Ya, selesai ya ini ya. Ya, kelompok B juga sudah selesai ya. Terima kasih. Ya baik, karena sudah selesai semuanya, kita ya presentasi begitu ya. Masing-masing kelompok ini mau dimulai dari kelompok A atau kelompok B dulu, silakan. Kelompok B. Kelompok B dulu, oke. Kelompok B. Silakan yang ingin tampil mempresentasikan untuk yang tabel LKPD yang pertama ini. Siapa kelompok B? Siapa? Oh ya, Nisa. Silahkan Nisa. Dibacakan nanti nama organnya apa, fungsinya apa ya. Silahkan Nisa. Nama organ jantung. Fungsi jantung adalah untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Nomor 2, pembuluh darah. Fungsi pembuluh darah adalah tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh dan dari seluruh tubuh kembali lagi ke jantung. Nomor 3, paru-paru. Fungsi paru-paru adalah berperan sebagai penyuplai oksigen ke dalam darah. Iya. Bagaimana teman yang lain? Ada kelompok yang lain? Betul ya? Iya. Ya. Karakteristiknya atau karakteristik dari pembuluh darah. Baik itu pembuluh nadi dan pembuluh balik. Silahkan siapa? Kelompok A. Nangim? Iya. Ya, silahkan Nangim.
Karakteristik yang pertama, tempat pembuluh nadinya agak ke dalam tersembunyi. Pembuluh balik dekat permukaan tubuh tampak kebiru-biruan. Karakteristik yang kedua, dinding pembuluh nadi tebal, kuat, elastis. Sedangkan pembuluh balik tipis, tidak elastis. Karakteristik yang ketiga, aliran darah pembuluh nadi dari jantung terasa, pembuluh balik menuju jantung tidak terasa. Karakteristik yang keempat, denyut, pembuluh nadinya denyut terasa, pembuluh baliknya denyut tidak terasa. Karakteristik yang kelima, katup, pembuluh nadinya katup hanya di satu tempat di satu tempat dekat jantung, pembuluh baliknya di sepanjang pembuluh. Karakteristik yang keenam, jika terluka, pembuluh nadinya jika terluka darah memanjur keluar, pembuluh baliknya darah tidak memanjur hanya menetes. Ya, sudah ya. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok anak-anakku semua. Ya, terima kasih ya. Sudah betul ya apa yang disampaikan baik kelompok A maupun kelompok B ya. Nah, anak-anak, merawat organ peredaran darah itu penting atau tidak? Penting. Sangatlah penting anak-anak. Kita harus selalu bersyukur ya, karena telah diberikan organ peredaran darah yang sehat. Rasa syukur itu ya dapat kita ungkapkan dengan berpantun ya. Ya, perhatikan pantun berikut ini. Siapa yang mau membacakan pantun? Siapa yang mau membacakan pantun? Membacakan pantun ya? Ya, silakan dibaca pantunnya. Rambut lebat, rambut subur, tidak dapat dibungkus sehat, ucap syukur, darah mengalir tanpa hambatan. Ya, kita beri tepuk tangan kepada Mbak Safa. Ini ya. Jadi pantun ini saya bacakan kembali. Rambutku lebat, rambutku dapat dipasang jepitan. Tubuhku sehat, ucap syukur, darah mengalir tanpa hambatan. Ya anak-anak, ini satu bait pantun ya, yang terdiri dari 4 baris. Ya, baitnya itu ada 4 baris. Baris pertama dan kedua itu disebut sampiran. Kalau baris ketiga dan keempat itu adalah Isi. Nah anak-anak, sekarang jawab ya, apakah pantun itu ya? Nanti bisa kalian cari informasinya ya di lewat buku atau internet, dan jawablah yang ada di LKPJ berikut ini. Coba anak, apa itu pengertian pantun? Siapa yang bisa menjawab pengertian pantun? Ya Nisa, silahkan. Pengertian pantun itu apa? Pantun adalah bentuk puisi Indonesia, tiap baitnya terdiri atas 4 baris. Iya, pinter sekali ya. Mungkin ada tambahan yang lain tentang pengertian pantun, teman yang lain? Ya, tadi sudah betul ya. Jadi pantun itu adalah bentuk puisi Indonesia Melayu ya, yang tiap barisnya itu terdiri dari 4 baris, termasuk karya sastra lama ini, dan juga mengandung pesan ya atau amanat. Begitu ya. Ya anak-anak, sekarang apa itu ciri-ciri pantun? Siapa yang mau menjawab ciri-ciri pantun? Tina, silahkan. Apa saja ciri-ciri pantun? A. Pantun bersajak ABAG, terdiri atas 4 baris. C. Tiap baris terdiri atas 8 sampai 12 kata. 2 baris merupakan subjek. Ya, walaupun suaranya tadi agak kurang jelas, mungkin ada yang mau mengulangi?
Nangim, Iya. mau mengulangi ciri-ciri pantun? Iya. Ya, silakan ciri-ciri pantun, Nangim. Berikut merupakan ciri-ciri pantun. A. Pantun bersajak ABAB. B. Satu bait terdiri atas 4 baris. C. Tiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. D. 2 baris pertama merupakan sambiran, sedangkan 2 baris berikutnya merupakan isi. Iya, betul sekali ya. Jadi ciri-ciri pantun itu ya, yang pertama bersajak AB, terus satu bait itu terdiri dari 4 baris. 3 baris di atas 8 sampai 12 suku kata. Terus 2 baris pertama dan 2 gitu ya, itu adalah sambiran. Baris ketiga dan 4 itu adalah isi. Ya, betul. Sekarang yang terakhir, macam-macam pantun. 6 ya, bisa menyebutkan. Oh, Safa dulu, silahkan Safa. Macam-macam pantun ada berapa dan dijelaskan. Macam-macam pantun. Pantun anak-anak yaitu pantun yang memiliki kaitan dengan masa kanak-kanak yang menggambarkan makna sukacita maupun duka cita. B. Pantun orang muda yaitu pantun mengenai kehidupan masa muda yang berisi atau bermakna perkenalan, hubungan asmara dan rumah tangga, perasaan, kasih sayang, iba, iri, dan nasib. C. Pantun orang tua. Pantun orang tua yaitu pantun mengenai orang tua, mengenai adat, budaya, agama, dan nasib. Iya, betul sekali. Kita beri tepuk tangan untuk teman-teman semua yang sudah menjawab. Ya. Untuk menganalisis dan mengevaluasi pembelajaran ya pada kesempatan kali ini, coba sekarang ada yang membacakan soal ini ya, nanti sekalian dijawab. Silakan yang mau menjawab atau membacakan dulu soalnya. Yang pertama ini, silakan siapa? Ya, Nisa, silakan dibaca dulu Nisa soalnya. Darah merupakan cairan di dalam tubuh. Organ darah memompa darah ke seluruh tubuh adalah Iya. jantung. Di jantung. Ada jawaban yang lain dari teman-teman yang lain juga? Tidak. Sama ya. Oke. Darah merupakan cairan di dalam tubuh. Organ yang berperan memompa darah ke seluruh tubuh adalah tadi sudah kita bahas, yaitu jantung. Jantung. Sekali Nisa. Terima kasih. Jelas ya teman-teman yang lain ya? Ya. Ya. Sekarang yang kedua, silahkan siapa yang mau membacakan sekaligus menjawab soalnya. Siapa? Nangim? Ya, silakan Ya. baca dulu soalnya. Perhatikan gambar berikut. Ruangan dalam jantung yang bertugas memompa darah ke paru-paru ditunjukkan oleh nomor C3. C3. Kalau jawaban yang lain? Ada 3? Tidak. Sama berarti. Baik, kita cek ya. Perhatikan gambar berikut. Ruangan dalam jantung yang bertugas memompa darah ke paru-paru ditunjukkan oleh nomor. Nah, anak-anak, ruangan dalam jantung itu ada berapa? 4. 4. Di situ sudah ada angka ya. Baik, yang pertama apa? Ya, yang pertama itu adalah kerambi kiri. Ya, betul sekali. Yang kedua, Kiri. betul. Yang ketiga, Serambi kanan. yang ketiga. Bilik kanan. Iya, yang keempat, Serambi kanan. dari 4 ruangan itu, mana yang memompa darah ke paru-paru? Bilik kanan. Bilik kanan. Jadi jawabannya ditunjukkan nomor 3. Tiga. Tadi Nangim.
Terima kasih ya. Kalau tidak ada, kita lanjut menuju soal evaluasi ya, anak-anak ya. Soal ini bisa kalian lihat pada link yang sudah di-share di grup WA kelas ya, pada link itu ya. Nanti saya share ya. Kalian nanti masuk, klik itu dan mengerjakan, tolong kerjakan dengan teliti. Bagaimana perasaan kalian hari ini dalam pembelajaran kali ini? Senang. Senang ya? Yang kiri atau yang kanan? Ya. Iya, Yang kanan kiri. ya. Alhamdulillah. Kalau kalian senang ya tentang pembelajaran pada kesempatan kali ini, mari anak-anak sekarang kita simpulkan apa saja yang sudah kita pelajari pada hari ini. Organ peredaran darah. Ya, organ peredaran darah. Terus Pengarbun. kantun ya. Yang pertama tadi kita sudah bicara organ peredaran darah manusia ya dan fungsinya. Iya. Yang berdiskusi juga dengan sangat baik ya. Yang kedua adalah tadi kita bicara tentang pantun ya, tentang pengertian, ciri-ciri dan macam pantun. Tugas mandirinya adalah buatlah gambar organ peredaran darah manusia. Ya. Gambar tentang apa? Organ peredaran darah manusia. Ya, betul sekali. Nanti kalian sudah jelaskan nama dan fungsinya masing-masing. Terus anak-anak jangan lupa untuk pertemuan selanjutnya kalian pelajari materi pada tema 4 ya, subtema 1 di pembelajaran yang kedua. Ya anak-anak, sebelum kita tutup, kita menyanyikan dulu salah satu lagu daerah yang berasal dari Riau ya, yang berjudul Soleram. Mari anak-anak. Mari menyanyi bersama-sama. Solera, lera, Solera. Baik anak-anak, sebelum kita tutup pembelajaran pada kali ini, ya kita sebaiknya berdoa dulu, dipimpin oleh salah satu peserta didik di kelas ini. Silakan yang mau memimpin berdoa. Nangim? Ya, silakan pimpin doa ya. Siap gerak, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya kita sampai ke penghujung waktu ya. Sekali lagi terima kasih anak-anak sudah mengikuti pembelajaran daring pada kesempatan kali ini. Sekali lagi mengingatkan nanti soal evaluasi ya. Tolong dikerjakan ya. Selanjutnya untuk tugas mandiri juga segera dikerjakan ya. Hanya mengingatkan saja dan selalu belajar untuk materi di pertemuan selanjutnya gitu ya. Pada tema 4 subtema 1 pembelajaran yang kedua. Sekali lagi mohon maaf bila Pak Adi banyak kesalahan dan kekurangan ya. Iya. Baik, saya tutup anak. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.